Mulut ini rupanya bisa membuat kita berteman lama, tapi bisa membuat pertemanan hancur. Bisa, Pak? Dan orang yang ketika dia punya pengaruh seperti Nabi Harun dan Nabi Muhammad harus lebih bijak dalam berkata. Bahkan fadzakir innama anta mudzakir, sampaikanlah nasihat kepada orang manakala kau tahu dia bisa menerima nasihatmu. Nggak sembarangan nasihati orang. Ini kadang datang orang wirid duduk di sebelah kita, langsung kita bilang, Pak, oh Pak Haji, ya apa tuh? Pak Haji kan udah haji kan? Ya udah haji lah, kenapa bertanya? Masa anaknya nggak nutup aurat? Pak, nanti bapak walaupun haji masuk neraka bapak. Bisa gitu? Bisa? Terima bapak itu? Nggak terima. Tapi memang harus lembut sekali, walaupun hanya untuk menyampaikan nasihat. Nabi Harun dibenci umatnya, tapi akhirnya mereka balik mencintai Nabi Harun alaihissalam. Nabi Muhammad pun awalnya dibenci oleh umatnya, tapi akhirnya mereka semua mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua BKM beserta pengurus, yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, yang mudah-mudahan semua yang hadir ini adalah calon-calon penghuni surga. Apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah. Itu adalah nikmat dari Allah. Berselawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mengawali kajian kita pada malam hari ini, saya ingin ajak semua yang hadir untuk berselawat kepada Nabi. Karena salah satu amalan terbaik di bulan Sya'ban ini adalah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Semuanya. Salatullah ala Taha Salatullah salamullah ala Yasin. Lebih semangat lagi. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasul wa kulli mujahidin bi ahlil badriyah. Salatullah salam ala Taha Rasul. Salatullah salamullah ala Yasin. Mudah-mudahan kita yang berselawat kepada Nabi akan bertemu dengan Nabi di surga. Ya Rabbal. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita akan bercerita hikmah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan nabi tertentu dalam peristiwa Mi'raj. Kita enggak kaji Isra Mi'raj karena itu udah ada ustadz yang mengkajinya.
Malam ini khusus mengambil hikmahnya. Perjalanan Nabi Muhammad itu perjalanan dahsyat, nggak bisa diterima akal, tapi bisa diterima iman, betul Pak? Saking dahsyatnya perjalanannya bukan cuma lintas negara, tapi perjalanannya antara langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Bahkan yang uniknya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor hadis 3598 dengan sanad hadis yang begitu panjang. Ini kalau dibaca panjang kali. Haddatsana Utbatu bin Khalidin, haddatsana Hammamu bin Yahya, haddatsana Qatadatu an Anas bin Malik an Malik bin Sa'sa'ah radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam haddatsahum an lailati usriya bi. Ini panjang Pak kalau dibaca. Daripada membaca itu aku panjang, adik-adik ini ngantuk, bagus ku pangkas saja. Cocok? Cocok? Oke. Yang penting kalian dengarkan, nanti pertanyaan Ustadz pasti masalah itu. Oke. Lanjut. Ya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesudah dibelah dadanya, kata Nabi, diambil hatiku. Kemudian sesudah itu dibersihkan hatiku. Kemudian sesudah itu dipenuhi dengan iman, ilmu, dan hikmah. Kemudian dibawalah aku naik mengendarai seekor kendaraan yang namanya buraq. Buraq itu cepat sekali. Bahkan saat itu buraq itu mengantarkan Nabi bersama Jibril, yaitu sampai ke langit yang pertama. Nah, ini langsung to the point aja. Di langit pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Adam alaihis salam. Naik lagi ke langit kedua, bertemu Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihis salam. Naik lagi ke langit ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf alaihis salam. Naik lagi ke langit keempat, bertemu dengan Nabi Idris alaihis salam. Naik lagi ke langit kelima, bertemu dengan Nabi Harun alaihis salam. Naik ke langit keenam, bertemu Nabi Musa alaihis salam. Naik ke langit ketujuh, bertemu Nabi Ibrahim alaihis salam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, jumlah Nabi dan Rasul itu 124.000 orang. Banyak. Yang jadi Rasul paling 313 orang. Yang wajib kita imani paling 25 Nabi dan Rasul. Yang jadi ulul azmi paling 5 orang. Yang penutupnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Pertanyaan yang lama di dalam diri saya, kenapa Nabi Muhammad hanya bertemu dengan 8 Nabi dari langit pertama sampai langit ketujuh? Kenapa nggak ngumpul semua orang itu di atas? Ya kan Pak? Tentu ada hikmahnya. Jadi saya baca dalam kitab, nama kitabnya Fathul Bari Bisyarhi Sahih Al-Bukhari. Ini kitabnya Pak ditulis oleh seorang ulama bergelar Amirul Mukminin fil Hadis. Tidak semua ulama ahli hadis punya gelar ini, tapi beliau punya gelar ini, pemimpin dalam ilmu hadis. Beliau adalah Al-Imam Al-Hafiz Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, atau dikenal dengan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani lahir di Asqalan, Mesir pada tahun 773 Hijriah dan wafat pada tahun 852 Hijriah. Beliau katakan dalam kitabnya, wa qila al-hikmatu fil iqtisari ala haula'il madhkurin. Adapun hikmah Nabi Muhammad harus bertemu dengan nabi tertentu dalam peristiwa Mi'raj itu adalah lil isyarati ila ma sayaqau lahu sallallahu alaihi wasallam ma'a qaumihi, sebagai isyarat yang akan dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama kaumnya, min nadhiri ma waqa'a likulli minhum, terhadap siapa yang ditemuinya, begitu pula nanti kisah yang akan dialaminya. Nah, ini menarik ini Pak. Berarti semua nabi tadi ngumpul kisahnya pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Benar-benarlah Nabi Muhammad sebagai seorang penutup semua nabi, karena nabi yang ditemuinya semua itu nabi mulia dan kisahnya akan diulang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi.
Contohnya, fa amma adama fa waqa'at tanbihu bima waqa'a lahu minal khuruji minal jannati ilal ardi. Seperti Nabi Adam alaihi salam dulu tinggalnya di surga, betul? Tapi kemudian keluar dari surga dan menetap di bumi. Bima sayaqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal hijrati ilal madinati. Begitu pula nanti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan lama lagi dari Mekah, dia harus pindah meninggalkan kota kelahirannya dan hijrah dari Mekah ke Madinah. Coba saya mau tanya dulu, Nabi Adam alaihi salam dulu tinggalnya di mana? Di surga. Lalu kenapa keluar dari surga? Karena makan buah. Oke. Allah larang nggak dia makan? Larang? Oke. Siapa yang nyuruh dia makan? Kau bilang iblisnya nengok muka aku kalian. Iblis kau mak seram kali. Kayaknya dendam ini Pak. Ya. Ketika itu kata iblis, makan aja. Orang Allah nggak ngasih kok, makan aja. Orang nggak dikasih Allah kok makan pula. Makanan di surga itu banyak tak terhingga. Kata Allah, wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Silakan kau makan, silakan kau masuk ke surga bersama istrimu, makanlah apa yang mau kau makan, tapi jangan dekati satu pohon ini, kalau tidak kau orang yang zalim. Ini Pak sebenarnya beratnya dia makannya ini. Kenapa? Semua makanan surga boleh dia makan, cuman satu yang dilarang. Betul apa enggak? Kalau seandainya tadi di sini ada buah apel, buah jeruk, buah pisang, dilarang satu masih terasa Pak, karena cuman 3 jenisnya. Tapi buah-buahan banyak di surga, satu ini dilarang. Tapi hebatnya setan. Apa kata setan? Makan aja. Loh, kenapa makan? Aku ini senior, duluan aku dari kau. Terus kalau kau makanlah ini buah, kau akan kekal di surga. Allah nggak mau kau kekal di surga, makanya nggak dikasihnya kau makan. Mulai ragu Pak. Akhirnya kata Hawa, jadi kayak mana nih Bang? Sikit aja nya. Dimakan akhirnya Pak. Apa yang terjadi? فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. Gitu dia makan buah itu, bukan kekal dia di surga, tapi saat itu dia tergelincir dari surga. Rupanya Bapak Ibu sebabnya prasangka. Makanya orang mau masuk bulan Ramadan ini tata prasangkanya kepada Allah. Kadang-kadang Pak gitu, situ mau puasa, situ sakit awak. Ini kan mau prasangka. Semangat kali Pak Ustadz aku nyambut puasa ini. Terus kumat pula asam uratku Ustaz. Udahlah, kemarin asam lambung, ini asam urat, sekarang asam semua badanku Pak Ustaz. Gara-gara penyakit nih. Terus aku kayaknya melihat Allah tuh nggak adil, karena tetanggaku nggak pernah sholat sehat, aku yang sholat sakit. Ini prasangka nggak? Hati-hati Pak. Ibu punya suami jelek padahal ibu cantik, kawan ibu punya suami ganteng padahal dia jelek. Ini bisa masalah nggak? Masalah. Kenapa? Prasangka yang ditanamkan. Ibu punya anak 12 orang tapi nggak bahagia. Ada orang punya anak 1 orang tapi bahagia. Ini Pak balik ke prasangka. Ini kalau ceramah aku kayak gini malam nih, rupanya mati lampu. Jangan diaminkan ya. Rupanya mati lampu. Ini mau prasangka orang ada. Oh, lagi pengajian matikan PLN. Coba kalau enggak kan enggak. Prasangka enggak? Mau masuk bulan Ramadan, prasangka diperbaiki. Tidaklah seorang Islam yang beriman terkena duri kakinya kecuali Allah gugurkan dosanya. Makanya ada bapak-bapak, aku sakit memang aku, mungkin Allah mau gugurkan dosaku ini. Oh, itu baru prasangka mantap. Bu.
Nanti tetangga ibu lewat, ibu sapa, mau kemana Wak? Diam aja, pergi aja dia. Apa yang ada dalam hati ibu? Memang nggak ada otaknya itu. Capek-capek aku bilang, baik-baik aku, tahap salah aku, nggak ditergenya. Padahal prasangka harus dirubah. Mungkin dia buru-buru, nggak sempat dengar apa yang aku ucapkan. Betul? Masuk bulan puasa, perbaiki prasangka. Naik ke langit yang kedua. Ya, kalau tadi prasangka di langit pertama Nabi Adam dikeluarkan dari surga, Nabi Muhammad SAW dihasutlah sama setan orang-orang Mekah ini. Kemudian Nabi Muhammad harus keluar pula dari Mekah. Tapi memang wal jami' bainahuma ma hasalla likulli minhuma minal masyaqqati wa karahati firaqi ma alifahu minal watan. Persamaan di antara Nabi Adam dan Nabi Muhammad, ada rasa sedih bagi mereka ketika harus meninggalkan kampung halamannya. Coba saya tanya, orang pergi merantau sedih nggak? Tapi lebih sedih lagi orang terusir dari kampung. Beda nggak itu? Aku misalnya mau pergi merantau Pak, ya, wah aku pernah dulu di Masjid Al-Hasanah tinggal, Masjid Al-Hasanah Gaperta itu. 4 tahun aku tinggal di situ. Gitu aku mau ngambil kuliah S2 ke Jakarta. Aku bilang sama BKM, Pak, aku mau pindah, Pak. Oh iya dan, iya Pak, mau S2 aku di Jakarta. Oh iya, kita buatlah di sini perpisahan. Nah itu tandanya aku mau pergi. Sedih ini hati mau meninggalkan tempat itu. Tapi senang ujung-ujungnya karena bapak-bapak itu semuanya kumpul, ada yang nangis. Pas kata sambutan Ustaz Ramadhani akan pergi meninggalkan kita sebentar lagi. Cuman ceramahnya yang kita dengar. Tapi nanti Ustaz kalau di Jakarta jangan lupa ya telepon-telepon kami. Iya Pak, habis itu dikasihnya aku amplop. Mak, aku bilang taruh mari. Ada lagi ibu-ibu ngasih amplop, semua ngasih duit sama aku Pak. Penuh sorbanku yang di sini, ku pindahkan ke sebelah. Habis itu dikasih orang tuh kemari-kemari. Dalam hatiku senang juga aku jadi pergi nih. Akhirnya aku bawalah uang itu tadi, pergi aku ke Jakarta. Pulang dari Jakarta, habis duitnya, pulang lagi aku. Apa kata BKM di situ? Enggak ada tak kawan ini. Cuman ngumpuli duit dia, habis itu pulang lagi. Jadi sebenarnya kalau kita mau merantau enak sebenarnya, tidak pernah sedih Bang. Tapi beda halnya kalau dikeluarkan dari tempat itu. Pokoknya nggak ada cerita, kau kalau nggak keluar dari tempat ini mati kau. Ah itu sedih nggak bikinnya? Sedih. Itulah yang dialami Nabi Muhammad. Ada rasa sedih di hatinya harus meninggalkan kota kelahirannya. Karena kota kelahiran itu Pak kota kenangan. Dia punya mama di situ. Dia punya ayah di situ. Kalau kenangan kan teringat, Pak. Saya aja yang dari Gayo, teringat aku kalau udah ada dengar lagu Gayo itu. Sedap nih mangan uma karena dengke, sing penting senyumi waktumu jurah. Ika saliban garamu tategi, ngeserasa gule biarpun cecah, sakinah mawaddah warahmah. Saya dengar lagu Gayo itu, teringat aku kenangan di kampung halaman. Begitu rupanya kenangan itu. Nabi merasa di situ ada kakeknya dulu, kakeknya meninggal. Di situ ada mamanya meninggal. Disitulah ada ayahnya pergi kemudian meninggal. Di situ pula keluarganya ada sedih di hatinya, tapi dia tinggalkan itu. Tapi tsumma kana malu kullim minhuma ayyarji'a ila mautinihi. Kemudian Nabi Adam dan Nabi Muhammad sama-sama akan bisa balik ke tempatnya sesudah menyelesaikan tugas di tempat kediaman yang Allah tentukan untuknya. Jadi Nabi Adam balik ke surga enggak? Balik ke surga enggak? Balik. Nabi Muhammad pun boleh balik ke Mekah sesudah selesai perjuangannya. Naik kita ke langit yang kedua. Wa bi Isa wa Yahya ala ma waqa'alahu min awalil hijrati min adawatil yahudi wa tamadihim alal baghi alaihi wa iradatihim usulus su'i ilaihi. Nabi Isa dan Nabi Yahya ditemui Nabi Muhammad di langit yang kedua. Apa isyaratnya? Bahwa nanti orang Yahudi akan menjadi penghalang dalam dakwah hijrahnya.
Beda, sama dengan Nabi Isa, Nabi Yahya Pak, yang dihadapinya siasat licik orang Yahudi. Makanya Nabi Isa pintar, Nabi Yahya pintar, umat Islam harus jadi orang yang pintar. Betul enggak? Coba mau masuk Ramadan, ada ilmunya enggak? Ada ilmunya enggak? Ada. Coba Ustadz mau tanya, kalau siang Ramadan boleh nelan ludah enggak? Nah, ini aja dulu. Boleh? Bapak Ibu, boleh nelan ludah siang Ramadan? Siang Ramadan panas, boleh nelan ludah? Boleh? Nah, coba ragu jawabnya Pak. Ada yang bilang enggak, ada yang bilang boleh. Ya kalau nelan ludah siang Ramadan boleh, mubah, enggak ada masalah. Tapi kalau seandainya ludahnya dikumpul-kumpuli baru ditelan, macam mana? Hah? Ini pun tergantung ya. Kalau ludah tuh posisinya di dalam, ya makruh. Tapi kalau ludah tuh udah jatuh ke tanah, awak tarik balik, nah itu lain cerita. Ada pendidikan di situ. Ibu-ibu, coba saya tanya, mencicipi makanan di bulan puasa boleh nggak? Boleh? Boleh? Boleh Bu? Boleh. Tapi belajar cara nyicipinya. Orang Arab tuh nyicipi makanan Pak. Letak ke sini. Oh, terasa garamnya. Selesai. Orang Indonesia nyicipi makanan pakai sendok. Aku tahu kali aku. Mamaku pun di kampung gitu. Siap masak lagi mendidih itu sayur. Batal puasanya. Makanya ada ilmunya. Harus belajar apa yang akan kubuat di bulan puasa. Oh, rupanya puasa itu akan menghapus dosaku. Maka aku harus tahu mana haram di puasa, mana makruh, mana mubah. Kemudian, apa yang bisa menghilangkan pahala puasa harus aku pelajari. Betul? Coba Ustadz mau tanya, mata nih bisa menghilangkan pahala enggak? Bisa? Bisa? Nonton film India di siang Ramadan bisa hilang nggak pahalanya nih? Film India nampak auratnya, lagi nyanyi dia, jab se mera dil tera hua, pucho na mujhko mujhe kya hua, ab teri baahon mein jena mujhe, warnae marjana. Nampak auratnya awak pelotot tipak berguguran pahala awak. Betul kan ini? Serius Ustaz nih. Kemudian mulut menghilangkan pahala enggak? Aku ada jadwalku di sini bulan puasa, Pak. Ada satu ya. Kadang ustadznya ceramah malam tuh, habis itu ustadznya imam, ibu-ibu, bapak-bapak bisa komentarnya besok pagi. Pas lagi puasa siap subuh habis itu cerita. Kayak mana menurut kau imam semalam? Hancur kali, hancur. Nggak cocok itu. Sor sendiri dia. Imam lama kali dia imam. Panjang kali ayatnya. Kerjaannya Pak siap subuh nyeritain ustadz yang tadi malam. Gugur nggak pahalanya tuh? Gugur. Banyak orang nggak bisa menjaga mulutnya. Makanya Bapak Ibu sekalian, jumpanya Nabi Muhammad dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya sebagai isyarat kalau kita harus punya ilmu pengetahuan. Apa salah satunya Ustaz? Ilmunya itu adalah tentang apa yang akan kita kerjakan. Sholat ada ilmunya, ada puasa ada ilmunya, ada haji ada ilmunya. Kalau kita di debat orang ada ilmunya. Semuanya ada. Umat Nabi Muhammad harus belajar. Naik lagi ke langit yang ketiga, bertemu Nabi Yusuf alaihis. Ya. Wa bi Yusuf alama wa qa'alahu min ikhwatihi min Quraisyin fi nasbihimul harbalahu wa iradatihim halakahu wa kanatil aqibatu lahu wa qad asyaru ila dzalika biqaulihi li Quraisyin yaumal fath. Aqulu kama qala Yusuf la tathriba alaikum. Ini dalam kitab Pak. Jadi
Bertemunya Nabi Muhammad dengan Nabi Yusuf di langit yang ketiga sebagai isyarat bahwa nanti saudara-saudara Nabi Muhammad akan memusuhi mereka, memusuhi dia, bahkan ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi, seperti yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Coba Ustaz tanya, Nabi Yusuf dibuang enggak? Dibuang ke mana? Ke dalam Yang buang siapa? Saudaranya, betul? Tapi Nabi Yusuf selamat enggak? Jadi orang besar enggak? Pembesar kerajaan, memegang seluruh keuangan negara. Begitu pula Nabi Muhammad. Ketika jumpa dengan saudaranya yang sudah besar, ketakutanlah mereka Pak saat itu. Begitu pula Nabi Muhammad penaklukan kota Mekah. Takut saudaranya yang mau membunuhnya itu. Tapi apa kata Nabi Muhammad? Aqulu kama qala Yusufa la tathriba alaikum. Aku berkata seperti yang dikatakan Yusuf kepada saudaranya. Jangan kalian khawatir dan takut pada hari ini. Rupanya Nabi saat itu bisa membalas rasa sakit hati itu. Tapi Nabi Muhammad menghilangkan sifat dendam dari dirinya. Mau menyambut Ramadan nih Pak, jangan dendam-dendam. Betul enggak? Ada enggak orang dendam-dendam? Ada? Sakit kali hatiku, enggak ku maafkan kau seumur hidup. Ada gitu? Ada kadang-kadang ibu-ibu wirid, gitu wirid disalaminya semua, giliran ibu itu dilewatinya, ada gitu kan? Salam, salam, salam. Enggak disalami ya, yang ini salamnya. Ada kayak gitu? Ada? Ada kata ibu itu. Itu hati-hati itu. Gitu ditanya, Bu, kenapa kok ibu bisa kayak gitu? Yang itu ibu salami, yang ini enggak, yang ini ibu salami. Apa kata ibu tuh? Sakit kali hatiku Pak Ustaz, sakit. Kenapa sakit? Tega dia Ustaz. Tega apa? Kami kawan baik Ustaz, kawan baik. Baik kali kami kan berkawan Ustaz. Terus? Dulu kami sama-sama kemana-mana Ustaz. Terus? Dipuji-pujinya lakiku Ustaz. Rupanya cinta dia sama suamiku Ustaz. Hancur juga nih. Ya terus? Rupanya Ustaz selingkuh dia sama suamiku. Gak ku maafkan sampai kapanpun. Oh itu pas kayak yang di film-film itu tuh. Awak kenalkan suami awak ke orang, habis itu jatuh cinta dia, udah gitu awak tengok dia selingkuh, nyanyi awak. Jangan pernah katakan bahwa cintamu hanyalah untukku, karena kini kau telah membaginya. Tak ada lagi yang bisa kulakukan tanpamu. Dan kini aku mengatakan apa yang ku rasa, ku menang. Itu pas itu. Hafal semuanya. Walaupun kayak gitu kejadiannya, kalau dia sudah minta maaf, maafkan. Jangan sampai Ramadan datang tapi hati dipenuhi dengan dendam, tak bercakap sama tetangga kanan dan kiri, maka Ramadan tak bisa menghapus semua dosa yang kita lakukan. Makanya Bapak Ibu, ayo kalau mau masuk bulan Ramadan, saling maaf memaafkan di antara kita. Jangan nunggu hari raya. Mau masuk Ramadan nih, maafkan salahku ya Wak ya. Enggak ada salah kok sama aku, ada Wak aja yang enggak tahu apa salah korbannya. Pas kan selop Wak cantik itu kan aku yang hilangkan itu Wak, aku ambil sengaja. Pala aku Wak bayar uang wirid enggak mau, tapi selop baru ku ambil lah Wak. Oh kayak gitu, oh kau ganti katanya. Gantilah. Makanya memang saling memaafkan. Nabi Yusuf dan Nabi Muhammad tidak menghukum saudaranya, tapi dimaafkannya kesalahan itu. Akhirnya apa? Saudaranya beriman kepadanya karena kemuliaan hatinya sebagai pemaaf. Naik lagi ke langit yang keempat. Bertemu dengan Nabi Idris alaihis salam. Nabi Idris itu wabi Idris ala
rafai manzilatihi indallah. Nabi Idris itu punya kedudukan yang sangat tinggi derajatnya di sisi Allah. Itu isyarat Nabi Muhammad juga akan punya kedudukan yang tinggi derajatnya di hadapan Allah. Bahkan kata Allah, wa rafa'nahu makanan aliyya, dan kami angkat Idris ke derajat yang sangat tinggi. Itu pun akan dimiliki Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya kata Allah, aku penuhi semua yang kau inginkan sampai kau ridho ya Muhammad. Saking tingginya derajat itu. Naik lagi ke langit yang kelima, bertemu dengan Nabi Harun alaihis. Nabi Harun ini Pak unik, karena dia mendampingi Nabi Musa dakwah. Musa ini kan ngeri orangnya Pak, tapi Nabi Harun ini lembut sekali. Sampai-sampai karena kelembutannya, wa biharuna ala anna qaumahu raja'u ila mahabbatihi ba'da an adauhu. Nabi Harun alaihissalam dulu dibenci dia sama umatnya, tapi karena ketabahan dan kelembutan ucapannya itu, akhirnya umatnya begitu menyenanginya. Rupanya Bapak Ibu, kunci hidup nih biar senang orang, mulut dijaga. Betul nggak Pak? Betul nggak Bu? Mana lebih senang kita punya teman yang lembut berkata atau lancip bibirnya? Yang mana? Kalau udah ngomong, ibu-ibu lah, kalau punya suami, ibu suruh ke masjid, tapi mulut nyuruhnya itu lancip, suami nggak ke masjid itu. Bang, udah ajan bang, nggak ke masjid kok, nanti mati kau tanah sama orang, dah nggak lagi kau lagi apa, ke masjid lah kau bang, nanti nggak mau orang nyolatkan kau, apa kata bapak tuh, diamlah mulut kau mak lampir. Tapi kalau seandainya mulut nih enak ngucapkannya, bang ke masjid napa bang? Aku kalau nengok abang ke masjid teringat aku dulu waktu abang merayu aku, abang ngaji-ngajikan, aku cantik kali suara abang pas ngaji itu. Oh kok nggak tahu ya kata bapak itu kasetnya aku putar itu. Oh nongol. Ya, mulut ini rupanya bisa membuat kita berteman lama, tapi bisa membuat pertemanan hancur. Bisa Pak? Dan orang yang ketika dia punya pengaruh seperti Nabi Harun dan Nabi Muhammad harus lebih bijak dalam berkata. Bahkan fadzakir innama anta mudzakir, sampaikanlah nasihat kepada orang manakala kau tahu dia bisa menerima nasihatmu. Nggak sembarangan nasihati orang. Ini kadang datang orang wirid duduk di sebelah kita, langsung kita bilang, Pak, oh Pak Haji, ya apa tuh? Pak Haji kan udah haji kan? Ya udah haji lah, kenapa rupanya? Masa anaknya nggak nutup aurat? Pak, nanti bapak walaupun haji masuk neraka bapak. Bisa gitu? Bisa? Terima bapak itu? Nggak terima. Tapi memang harus lembut sekali, walaupun hanya untuk menyampaikan nasihat. Nabi Harun dibenci umatnya, tapi akhirnya mereka balik mencintai Nabi Harun alaihissalam. Nabi Muhammad pun awalnya dibenci oleh umatnya, tapi akhirnya mereka semua mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Naik lagi ke langit yang keenam, bertemu Nabi Musa alaihis. Wa bi Musa alama wa qa'alahu min mu'alajati qaumihi. Nabi Musa itu diutus Allah untuk memperbaiki keadaan kaumnya. Nabi Muhammad pun diutus Allah memperbaiki keadaan kaumnya. Tapi Nabi Musa alaihissalam pernah dihianati oleh kaumnya, tapi saat itu sabarnya luar biasa. Kan ada kisahnya tuh Pak. Ya, waktu itu Nabi Musa dikejar sama pasukan Fir'aun, betul? Mau dibunuh, ya. Gitu dikejar di depannya laut, betul? Gitu di hadapannya laut, Nabi Musa bingung, kemana lari ini? Ke belakang mati, di depan mati. Apa saat itu kata Allah? Pukul tongkatmu ke laut, akan terbelah laut. Dipukul tongkatnya, terbelah lautan itu. Wa idh faraqna bikumul bahra fa'anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Mereka itu sudah melihat kejadian dahsyat kata Allah. Bahkan laut terbelah, Fir'aun tenggelam, mereka lihat. Tapi rupanya Bapak Ibu, Nabi Musa berprasangka umatku sudah beriman kepada Allah. Kenapa? Karena mereka melihat laut terbelah. Tapi apa yang terjadi?
Wa idwa adna Musa arba'ina lailatan tsumma taghattumul ijla min ba'di wa antum zalimun. Mereka waktu ditinggal 40 hari, mereka semua menyembah patung anak sapi, dan saat itu sangat membuat Nabi Musa alaihi salam sedih, tapi Nabi sabar merawat mereka. Rupanya Bapak Ibu, kita ini hidup harus sabar Coba adik-adik ini banyak nih. Yang Iqra coba angkat tangan. Yang Iqra, oke. Yang Quran coba angkat tangan. Coba, anak-anak rame di masjid enak nggak Pak? Enak kalau bapak ibunya sabar. Karena anak-anak ini kan beda-beda modelnya. Ada yang model dia suka lari-lari. Ada yang model dia suka ngerjain kawannya sholat ditolak-tolaknya. Ada yang model dia ribut. Tapi kalau seandainya sabar, inilah nanti yang akan jadi generasi di masjid nih. Yang azan dia. Siapa namamu dek? Siapa? Umak Syekh namanya. Syekh Mi. Oh Syekh. Ini azan deh nanti. Kau siapa namamu dek? Namamu siapa? Apip. Nanti dia yang imam. Ini semua nih regenerasi. Bapak-bapak yang di sini pensiun Pak. Orang inilah nanti ngangkat bapak kalau bapak meninggal. Coba kalau seandainya bapak ini nggak sabar, pas bapak ini meninggal, apa kata orang tuh? Jatuhkan aja mayatnya. Oh, dulu suka kali jahil sama kami. Bisa gitu Pak? Makanya inilah generasi. Belajar sabar dari Nabi Musa alaihi salam. Masuk bulan Ramadan, pertebal kesabaran, karena kesabaran akan menentukan apakah kita berhasil di bulan Ramadan atau tidak. Sholat butuh kesabaran nggak? Sholat butuh kesabaran nggak? Imam di depan nih Pak, kalau membacanya pelan-pelan, sabar nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Kata imam tuh, makmum di belakang, kurasa nggak ada otak awaknya ya. Membaca kok lama kali. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kok kayak gini kapan siapnya? Kan tokok kan aja cocoknya nih. Ar-Rahmanir-Rahim. Tahap apapun BKM nih panggil-panggil dia aja. Maliki Yaumiddin. Hancur kali nengoknya ya. Terakhir Pak di sini gerutu ini kalau kita nggak ada kesabaran. Tapi kalau sabar, makin panjang dibaca imam tuh. Nikmati aja. Dengarkan sama yang baca sama pahalanya. Betul? Betul. Naik ke langit ketujuh, bertemu Nabi Ibrahim alaihis. Nabi Ibrahim itu sedang bersender di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu Pak, itu kiblatnya semua malaikat yang beribadah. Kalau di dunia ini Ka'bahnya. Jadi kalau di dunia ada Ka'bah, tempat kita menghadap, ada di sana Baitul Ma'mur. Maka itu sebagai isyarat bahwa Nabi Muhammad pun akan bisa lagi menunaikan ibadah haji di akhir-akhir usianya, karena Ibrahim sangat dekat dengan kiblatnya para malaikat itu. Makanya Bapak Ibu sekalian, Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita bahwa waman ahsanu dinam mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin fattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Nabi Ibrahim jadi kesayangan Allah. Kenapa? Karena dia menikmati ibadahnya dan suka bersedekah. Coba saya tanya, kalau bersedekah bagus nggak? Bagus. Ada ibu-ibu datang ke tempat sini, Pak BKM, kurasa Pak BKM, cocoknya apa itu Bu? Ini cocoknya sejadah ini baru aja. Aku sedekah separuh sejadah, mantap nggak? Yang sedekah itu bagus nggak? Yang satu bilang, Pak BKM, pokoknya aku ngasih makanan setiap ada pengajian, bagus nggak? Kenapa? Karena sedekah itu adalah hal yang sangat mulia. Nabi Ibrahim jadi kesayangan Allah karena suka bersedekah kepada sesama. Nanti bulan puasa kita pasti disuruh bersedekah. Ibu-ibu masak kolak kasih tetangga, ya Bu. Kata Nabi, kau kalau masak sop banyakkan kuahnya. Kenapa? Karena nanti kuahnya kau kasih tetanggamu.
Nah, ini isyaratnya Pak, kalau sikit dagingnya, kuahnya pun antar nggak apa-apa. Tapi jangan gara-gara aku ceramah kayak gini, ibu praktekkan. Oh cocok juga nih, cocok. Dah masak ayam rendang, kuahnya taruh. Nah ini wah, loh nggak ada ayamnya Bu, ya nggak ada lah kan, kuahnya pun cukup. Nah, belajar sedekah. Kemudian yang terakhir, perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan para nabi dan rasul itu menunjukkan tingkat derajat mereka, bahwa saat itu derajat tertinggi dipegang oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, tapi Nabi Muhammad melampaui Nabi Ibrahim, bahkan naik ke satu tingkatan yang malaikat Jibril pun nggak bisa ikut. Dan itulah derajat mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Maka siapa yang berselawat kepadanya, manusia mulia itu akan memberi syafaat di hari akhir nanti. Maka Bapak Ibu banyak-banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa ini saja yang dapat saya sampaikan tentang hikmah pertemuan Nabi dengan Nabi tertentu dalam peristiwa Mi'raj. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke kuis. Coba, tapi angkat tangan ya, jangan langsung jawab ya. Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, dalam peristiwa Mi'raj lah, Nabi naik ke langit. Di langit pertama jumpa sama Nabi apa namanya? Ah sini deh, ini duluan ini. Ah sini. Nabi apa namanya? Nabi Adam. Nabi Adam dulu tinggalnya di mana? Mencirip. Di mana? Di surga ya. Betul. Pokoknya pertanyaan hari ini mudah-mudah semua. Karena ini kan terakhir sebelum puasa. Kalau susah-susah nanti kan dendam anak-anak nih sama aku, nggak dimaafkan orangnya Pak. Oke, pertanyaan kedua. Di langit yang kedua Nabi Muhammad jumpa sama Nabi apa namanya? Oh, ini dulu tadi. Nabi apa namanya? Nabi Yahya dan Isa. Nabi Yahya dan Isa alaihissalam. Nabi Isa dan Nabi Yahya itu pintar nggak? Pintar. Berarti kita juga harus pintar. Oke, jadi. Pertanyaan berikutnya. Di langit yang ketiga, Nabi Muhammad jumpa sama Nabi siapa? Oke, yang hitam jilbabnya. Di langit ketiga jumpa sama Nabi siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu apa kelebihannya? Hah? Dia dimusuhi saudaranya enggak? Dimusuhi saudaranya. Tapi dia dendam enggak sama saudaranya? Enggak. Makanya kita juga enggak boleh punya sifat dendam. Oke, terima kasih ya. Pertanyaan berikutnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di langit yang kelima jumpa di langit yang keempat jumpa sama Nabi apa namanya? Asih itu deh. Nabi apa namanya? Nabi Idris alaihis. Nabi Idris itu diangkat Allah derajatnya, betul? Betul. Maka Nabi Muhammad pun diangkat derajatnya ya. Oke. Di langit yang kelima bertemu dengan Nabi apa namanya? Ah sini deh. Nabi apa namanya? Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun itu kayak mana orangnya? Hah? Sabar. Apa lagi? Baik. Ya kalau nggak baik mana jadi nabi ya. Apa lagi? Kata-katanya begitu indah, ya kan? Betul? Dia udah 5 kali ngangkat tangan kurasa ini tadi. Tapi karena dia terlambat, nggak dapat Pak. Ini yang kelima, belum siap pertanyaanku diangkatnya. Ini yang paten. Oke. Di langit yang keenam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampir di langit keenam. Dengan Nabi apa Nabi berjumpa? Itu. Sini deh.
Dari mulai ku bilang di langit ke-6 dia udah gini, Pak. Mau bilang apa lagi kita? Coba, bertemu dengan Nabi apa di langit ke-6? Nabi Musa alaihissalam. Orangnya kayak mana? Tinggi, besar. Tapi dia orangnya Oh, jadi Nabi Musa itu orangnya sabar, maka kita harus belajar sabar dari Nabi Musa alaihissalam. Oke. Pertanyaan terakhir. Mantap ini. Sini deh. Sini. Ini baru mantap ya. Baru ku bilang pertanyaan terakhir udah diangkatnya tangannya. Maka karena kau semangat ya kan, karena kau semangat, coba di langit ke-7 Nabi Muhammad jumpa sama Nabi apa namanya? Ibrahim alaihis. Nabi Ibrahim itu orangnya lembut. Nabi Ibrahim itu orangnya tegas. Nabi Ibrahim itu adalah seorang nabi yang paling bertauhid dan dia bersender di Baitul Ma'mur ya. Nah, dia iya aja Pak. Jadi selamat ya. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah anak-anak ini 20 tahun kemudian akan dia kenang. Dulu ada pertanyaan, Ustadz masih bilang pertanyaan, aku udah angkat tangan. Jadi suatu hari Bu, dia pergi merantau ke Jakarta sana, pulang dia, rupanya ada anak Sukamaju yang cantik orangnya. Dibilangnya sama ibu, sama bapak, aku pingin melamar anak bapak ibu. Kau siapa? Aku si Fulan, enggak kenal kami. Yang dulu pernah angkat tangan pas Ustadz belum nanya. Akulah orang itu. Jadi kita doakan mudah-mudahan adik-adik kita ini akan menjadi orang yang berilmu dan bermanfaat ilmunya. Kita doakan juga abang-abang kita dari FKSMM, dari YouTuber ini, semuanya juga diberi Allah kesehatan. Kemudian abang kita yang satgas-satgas ini selalu diberi Allah rahmat dan keberkahan. Yang belum like and subscribe channel YouTube-nya namanya FKSMM ya Bu ya. Adik-adik ini yang punya HP langsung tengok channel YouTube FKSMM. Nah itu tiap hari itu. Kalian tengok nanti langsung like, subscribe, nyalakan loncengnya. Oke? Nah, inilah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mana tahu selama saya ngisi kajian di Masjid Babus Salam ini banyak kata-kata saya yang kasar, saya mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu maafkan enggak? Maaf. Baiklah kita tutup dengan doa. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahumma ya Rabbana ya Tuhan kami, Engkau yang maha mulia ya Allah, muliakan kami di antara hamba-Mu yang lain ya Allah. Kau yang maha pengasih ya Allah, kasihani kami dalam hidup kami ya Allah. Kau yang maha penyayang ya Allah, sayangi kami di dunia dan di akhirat nanti ya Allah. Kau yang maha pengampun, ampunkan dosa-dosa dan kesalahan yang kami lakukan ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunkan dosa guru-guru kami ya Allah. Ampunkan dosa orang-orang yang berbuat baik kepada kami ya Allah. Engkau yang maha agung, angkatlah derajat kami ya Allah. Engkau yang maha pemberi rizki, berikan kepada kami rizki yang halal dan baik ya Allah.
Engkau yang Maha Kuasa, ya Allah, sehatkan kami di bulan Sya'ban ini, sukseskan kami menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berikan keberkahan kami di bulan Sya'ban, sampaikan kami ke bulan suci Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.